Selamat datang di Jep Sacep Sasjep, sebuah podcast yang membahas tentang sastra Jepang dan sekitarnya. Oke, sementara openingnya begitu dulu ya. Nanti kalau sudah nemu opening yang bagus dipatenkan. Sementara itu dulu. Jadi ini karena episode 1 ya, episode pertama. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hutam. Saya backgroundnya banyak ya. Yang pertama, saya seorang mantan kensusei atau pemagang di Jepang. Saya dulu sempat magang di Jepang selama 3 tahun. Jadi saya sempat melihat langsung budaya dan perilaku orang Jepang. Jadi kalau saya bicara tentang budaya Jepang, valid lah ya, valid. Terus yang kedua, saya seorang lulusan sastra Jepang. Baru tahun kemarin lulus, dan saya skripsinya itu sintaksis. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bahasa Jepang terkait dengan struktur kalimat bisa ditanyakan ke saya. Kalau mau bertanya hal yang lain pun silakan, saya akan cari tahu jawabannya. Teman-teman saya bervariasi kok. Skripsi teman-teman saya bervariasi, ada pragmatik, ada tindak tutur, ada pragmatik, ada tindak tutur. Wah, itu semua. Kemudian saya juga seorang komika lokal ya. Saya seorang anggota dari komunitas stand up komedi lokal di kota saya. Saya ikut stand up komedi itu dari 2015. Jadi kalau tiba-tiba di podcast ini ada punchline, jangan kaget, ketawa saja. Tapi namanya punchline emang harus ngagetin sih. Kalau ketebak itu tidak berhasil punchline-nya, berarti kalau ketebak ya. Lalu terakhir ya, saya sekarang bekerja sebagai penerjemah di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan spesifik kotanya ya, saya takut dicari kalau ada apa-apa. Takutnya saya salah ngomong terus ada yang tidak terima lalu mencari-cari saya. Wow, takut. Itu background saya ya. Jadi apapun yang saya bicarakan ya sudut pandangnya 4 itu, baik itu saya sebagai kensusei, saya sebagai mahasiswa sastra Jepang, saya sebagai komika, atau saya sebagai penerjemah. Jadi saya punya 4 sudut pandang. Dan di episode 1 ini saya ingin membahas tentang kenapa masuk sastra Jepang. Jadi ceritanya saya kan pengelola fanpage di Facebook ya, pengelola halaman gitu, halaman penggemar. Fanpage halaman penggemar, pengelola halaman lah, sebut saja halaman ya. Manga Siswa Sastra Jepang. Itu dulunya kenapa manga siswa ya, bukan mahasiswa. Jadi dulunya itu komik, manga ya. Jadi mahasiswa, komik tentang mahasiswa, jadi diplesetin manga siswa gitu. Cuma bikin komik tuh capek, repot, sepi. Saya bikin meme, saya bikin shitpost rame sekali. Jadi sampai sekarang saya nguploadnya shitpost doang. Gak pernah ngupload manga lagi. Wow, maafkan saya. Jadi saya mengelola mahasiswa sastra Jepang ya di Facebook ya. Lalu nggak cuma di Facebook sih, Instagram juga ada, Twitter juga ada. Cuma yang paling rame kebetulan di Facebook. Jadi di Facebook tuh ada yang inbox saya, beberapa ya, ada yang inbox saya di halaman tersebut. Mereka tuh menanyakan apa sih untungnya kuliah sastra Jepang gitu. Mereka tuh pengen punya alasan untuk kuliah sastra Jepang karena mereka mungkin ya yang nanya-nanya ini suka sama Jepangan, jadi pengen kuliah sastra Jepang, cuma belum punya alasan yang paten gitu, belum punya alasan yang kuat untuk membulatkan tekad gitu. Ada juga ya salah satu follower halaman tersebut, dia itu berantem sama orang tuanya. Dia pengen masuk sastra Jepang, cuma kata orang tuanya, kamu mau jadi apa? Kamu mending kuliah teknik, seperti itu. Sedih sekali. Masalahnya berat banget itu ya. Jadi dia harus memilih antara keinginannya dia atau durhaka atau keinginannya orang tua. Kalau saya sih ngasih saran ke dia ya ikuti aja kata hati, cuma kan yang biayain kuliah orang tua, jadi tetap harus nurut sama orang tua gitu. Kecuali kamu kuliahnya pakai duit sendiri, usaha sendiri, nggak apa-apa, itu menentukan jurusan sendiri. Nah, berlandaskan itu ya, jadi saya di sini akan mencoba membahas kenapa masuk sastra Jepang. Dan saya berharap ya teman-teman yang masih bimbang pilih sasjep atau enggak nih, setelah mendengar podcast ini, saya berharap
teman-teman tekadnya jadi bulat gitu, jadi yakin untuk milih jurusan lain. Jangan milih jurusan sastra Jepang. Kenapa ya? Karena saya pribadi, cerita saya milih jurusan sastra Jepang tuh sangat tidak inspiratif, sangat tidak menarik gitu. Jadi saya dulu kan tadi ya magang di Jepang selama 3 tahun. Saya pulang ke Indonesia. Saya tuh udah males belajar itu, males kuliah. Kenapa? Karena ya namanya udah ngerasain nyari duit tuh males kuliah lagi tuh. Belajar lagi tuh males. Cuma ibu saya itu punya prinsip nguliahin semua anaknya sampai S1. Jadi saya kan 4 bersaudara. 2 kakak dan 1 adik saya itu kuliah semua. Ibu saya khawatir kalau saya nggak kuliah nanti suatu saat akan diungkit kenapa dulu saya nggak dikuliahin. Akhirnya mau nggak mau ya udahlah saya kuliah. Nah, karena saya ini orangnya tidak suka tantangan ya. Saya tuh pengen hidup saya mudah gitu. Jadi apa ya? Ya udahlah, pilih jurusan yang udah saya bisa aja. Saya udah 3 tahun di Jepang, bahasa Jepang saya sudah lumayan lancar. Ya udahlah, pilih jurusan sastra Jepang sajalah. Jadi alasan saya masuk Sasjep tuh supaya hidup saya mudah aja sebenarnya. Saya tidak mau tantangan-tantangan hal baru apa itu. Tidak mau saya. Jadi ya udahlah supaya nggak terlalu terbebani oleh kuliah. Jadi ya udahlah saya masuk Sasjep aja. Kan sangat tidak inspiratif kan, gak mungkin kalian mencontoh saya seperti itu kan. Tapi demi anjir masuk kuliah karena malas belajar hal baru, ya udahlah Sasjep aja dah. Tapi karena demi podcast ini ya, demi tema kenapa masuk sastra Jepang, saya tuh bela-belain di halaman tadi ya, di page tadi bertanya ke follower saya pancing tuh. Pokoknya saya intinya bikin meme, intinya saya bertanya gitu. Ceritain dong kenapa kalian pilih jurusan sastra Jepang. Dengan harapan muncul jawaban-jawaban yang lebih baik daripada alasan saya masuk Sasjep gitu. Harapannya begitu, cuma setelah buka jawaban-jawabannya, aduh, tidak tidak lebih baik dari alasan saya. Nih ya, saya bacain jawaban-jawaban yang tolol ya, yang tololnya aja ya. Banyak sih jawaban-jawaban yang panjang, tapi itu alangkah baiknya kalian baca sendiri. Intinya saya bacain alasan-alasan yang lebih tolol dari alasan saya. Ada yang jawab gini, lagi mood masuk Sasjep. Waduh. Maksudku gini, mood itu kan jangankan tahunan ya atau bulanan. Dalam waktu hari, dalam waktu jam, detik pun mood tuh bisa berubah. Kenapa masuk Sasjep? Karena mood. Sengaja nih kayaknya, pura-pura tolol nih, atau aslinya emang bego. Ada lagi alasannya kayak gini, jurusan paling murah di BINUS. Wadaw. Jadi dia masuk Sasjep karena faktor ekonomi. Pengen kuliah di BINUS nih, yang murah apa? Oh Sasjep, wah udah masuk Sasjep saya. Tapi kebanyakan karena wibu sih, karena saya suka Jepangan, karena saya wibu, karena pengen nonton anime tanpa subtitle. Alasan-alasannya kayak gitu masuk Sasjep. Ada lagi nih alasan masuk Sasjep, biar bisa nikah sama orang Jepang. Wow. Maksudku gini, kalau birahi jangan masuk Sasjep, masuk Pornhub gitu. Masuk Nekopoy itu, masuk sana Nekopoy kalau birahi. Karena nggak mungkin gitu, apalagi cowok-cowok Indonesia ya udah ketebak banget ya. Cowok-cowok Indonesia nggak mungkin pengen nikah sama orang Jepang karena cinta budayanya, karena cinta attitude Jepangnya, karena cinta kedisiplinan Jepang. Nggak mungkin. Cowok-cowok Indo pengen nikah sama orang Jepang pasti karena kebanyakan nonton JAV. Tobat Anda tobat. Hei, kenapa segitunya nonton JAV jadi masuk Sasjep? Lagi yang jawab karena ikut AFA ID 2014 lah, apa hubungannya? Ikut AFA ID jadi masuk Sasjep. Karena gak ada pelajaran hitungan. Wah, ini alasan paling tolol sih. Maksudnya dia tuh menghindari matematika kan. Iya, nanti ketemu sintaksis juga. Kayaknya matematika lebih asik. Ketemu linguistik, wah, sepertinya matematika tidak terlalu sulit. Paling nanti kayak gitu. Akibat ngebucin, wah ini
ikut ceweknya mungkin ya, ceweknya masuk sasjep, dia jadi ikut masuk sasjep. Ingin dakwah ke Jepang, subhanallah, mulia sekali. Saya sebut namanya ya Mas Afrian Setiawan ya. Anda mulia sekali masuk sasjep untuk dakwah ke Jepang, subhanallah. Saya doakan semoga terkabul harapan Anda. Ada lagi iseng aja ngegacha. Waduh. Iya sih. Penikmat game Jepang itu keracunan gacha biasanya. Jadi prinsip hidup dia tuh keberuntungan nomor satu, serahkan semua kepada keberuntungan ya. Jadi kuliah tuh jurusan apapun lah iseng ngegacha. Jadi itu ya alasan-alasan masuk sasjep ya, nggak ada yang bisa jadikan panutan gitu. Ada jawaban yang panjang tapi intinya tuh sesuai passion, intinya itu salah pilih jurusan juga ada. Pengen jadi kaisar, ya Allah, kenapa pengen jadi kaisar masuk sasjep. Jadi itu ya alasan-alasan kenapa kami masuk sasjep. Tidak ada yang bisa dijadikan teladan. Tapi bagaimanapun sastra Jepang itu jurusan saya dulu. Jadi saya harus bela. Oleh karena itu sebisa mungkin ya ini usaha terakhir saya untuk membuat kalian, teman-teman yang mau masuk sasjep atau enggak, yang masih bingung, ini usaha terakhir saya untuk meyakinkan kalian masuk sasjep ya. Saya akan membacakan keuntungan masuk jurusan bahasa Jepang. Yang pertama, kita bisa ngeles kalau kita bahasa Inggrisnya jelek. Ini yang gak didapat dari jurusan lain. Mungkin jurusan bahasa Prancis, bahasa Korea juga sama mungkin ya keuntungannya ya. Jadi kita bisa alasan gitu kalau bahasa Inggris kita jelek, padahal bahasa Inggris kita emang dari lahir udah TOEFL juga mentok di 200 paling. Jadi ketika ditanya gitu kan, kamu kenapa bahasa Inggrisnya jelek banget? Kenapa kamu nggak bisa bahasa Inggris? Oh maaf mas, mbak, saya anak sasjep, saya fokusnya ke bahasa Jepang. Wow, padahal di bahasa Jepang pun cuma hafal 10 kanji. Tapi minimal bahasa Jepang itu kan sedikit yang paham ya, yang awam banyak gitu. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kita nih bahasa Jepangnya pinter apa enggak gitu. Kecuali teman-teman sesama sastra Jepang. Jadi ketika kita bahasa Inggrisnya busuk, kita bisa ngeles gitu. Oh maaf, saya bahasa Inggrisnya jelek karena saya anak sastra Jepang. Saya fokus bahasa Jepang padahal cuma ngewibu doang. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua ya, kalau ini alasan yang kedua ini mungkin semua bahasa ya, termasuk belajar bahasa Indonesia juga, termasuk belajar bahasa asing yang lain juga. Jadi kalau kita kuliah jurusan bahasa itu kita jadi sadar kalau bahasa itu tidak lebih dari sekedar alat. Nah, karena alat ya gimana yang make, tujuannya baik bisa jadi bahasa yang baik. Tujuannya buruk, bahasa bisa menjadi sesuatu yang buruk. Makanya saya sangat miris dan sedih ya ketika ada orang yang mempermasalahkan kata anjay. Kata anjay dipermasalahkan sampai didaftarkan ya untuk menjadi sebuah kata yang kriminal gitu. Bawa-bawa polisi lah apa segala. Sampai meme-nya banyak kan tentang dipolisikannya kata anjay gitu kan. Enggak, maksudku gini, itu perbuatan yang sangat sia-sia gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya disahkan ya kata anjay disahkan menjadi kata yang kriminal, totok palu. Ya netizen tinggal mencari kata yang baru gitu untuk memaki. Bisa mungkin nanti jadi unjuy, bisa jadi ho. Namanya bahasa kan kesepakatan ya. Namanya bahasa itu timbul dari kesepakatan. Kalau netizen atau penduduk bumi lah ya, atau siapapun itu sepakat ada kata baru yang dipakai untuk memaki gitu, ada kata baru untuk memaki, ya udah jadi. Maksudku gini, poinnya gini, kalau kalian merasa diintimidasi secara verbal ya, kalau kalian merasa dihina secara kata-kata atau kalian merasa dirugikan oleh kata-kata, ya tangkap orangnya, jangan tangkap kata-katanya. Kenapa? Karena tadi bahasa tuh alat fleksibel gitu.
Saya sendiri, saya pribadi nggak suka ngomong anjay. Saya lebih sering ngomong anjing sekalian, maksudnya dengan teman-teman saya tentunya. Nggak mungkin dong saya ke atasan nganjing-anjing, nggak mungkin. Intinya bahasa itu alat, pinter-pinter kita makainya aja, semua tuh ada tempatnya gitu. Nah, aneh banget mempermasalahkan suatu kata, itu aneh sekali. Karena kata yang baik pun, kata yang halus, yang indah gitu, itu kalau dikatakan pada kondisi yang salah bisa jadi kejahatan juga loh. Contoh nih ya, ada satu kalimat ya, pemandangannya indah sekali ya. Nah itu kalimatnya ya, pemandangannya indah sekali ya. Kalau kita ngajak pacar kita naik gunung, terus melihat-lihat pemandangan, terus kita bilang, pemandangannya indah sekali ya. Nah itu sesuatu yang baik. Itu menimbulkan suasana yang menyenangkan gitu. Nah kita coba kalimat yang sama di kondisi yang berbeda. Misalnya kita punya temen buta, kita ajak naik gunung kan, sampai gunung kita bilang ke si buta tersebut, wow pemandangannya indah sekali ya. Wah itu kejahatan. Kalimat yang baik pun bisa untuk mengintimidasi orang tuh bisa. Makanya sangat 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 nggak tega saya bilangnya. Kata bodoh pun belum cukup ini untuk ngatain orang kayak gini nih. Mempermasalahkan suatu kata itu gimana ya? Bahasa itu ada tekstual, ada kontekstual gitu. Kalau bahasa kita hakimi secara tekstual doang, kalau menilai suatu bahasa hanya dari teksnya, kita tuh nggak lebih mulia, kita tuh nggak lebih pintar dari kamus. Kamus harga 35.000 tuh lebih pintar dari kita kalau kita mempermasalahkan bahasa hanya karena kata-katanya. Bahasa tuh ada kontekstual, ada kondisi, ada suasana, ada backgroundnya kenapa kalimat itu keluar. Kata anjing kalau untuk mengagumi, kalau untuk bercanda ya jangan dipermasalahkan. Kata anjing ketika dipakai untuk memaki bisa dipermasalahkan. Tangkap orangnya, jangan tangkap kata anjingnya. Nanti kata anjing dipermasalahkan nih, pet shop pusing dong. Waduh, saya jualan makanan anjing, diganti apa gitu kan. Jadi itu alat bahasa itu, kita anak-anak yang kuliah jurusan bahasa ya, kita sadar kalau bahasa itu cuma alat. Alat yang digunakan untuk kebaikan ya jadi baik, jika digunakan untuk keburukan ya jadi buruk. Gampangnya gini dah, analoginya dah. Ada orang ngebunuh pakai pisau, ya tangkap orangnya gitu, jangan bikin aturan dilarang pakai pisau. Kalau yang dibikin aturan dilarang pakai pisau, ya si pembunuh tinggal membunuh pakai alat yang lain. Seperti itu. Terus dia ngebunuh lagi pakai garpu misalnya, terus terbit lagi larangan memakai garpu, ya tinggal ganti alatnya. Itu intinya, kalau ada masalah tangkap orangnya. jangan ya Allah kata-kata dipermasalahkan. Aneh. Dan terakhir ya, manfaatnya sebenarnya sangat banyak sih. Keuntungan masuk Sasjep tuh sangat banyak. Saya bacakan 3 terbaik aja ya. Tadi udah 2, satu lagi menambah pola pikir. Jadi ada sebuah penelitian ya yang katanya kalau kita belajar bahasa lain tuh kita akan mendapatkan pola pikir baru ya. Karena ketika kita belajar bahasa lain itu secara nggak langsung kita belajar budayanya juga, kita belajar pola pikirnya juga. Jadi kita tuh akan mendapatkan sudut pandang yang luas, kita akan mendapatkan cara pandang baru dalam kehidupan ini. Jadi kita akan semakin bijaksana dan apa ya, bahasa gampangnya open minded lah. Kita akan lebih berkembang lagi pola pikirnya. Jadi itu keuntungan masuk jurusan Sasjep ya, atau jurusan bahasa yang lain. Tapi pesan saya ya, kalau kalian kuliah, ya pilih yang kalian sukai aja lah. Karena kuliah tuh lama, 4 tahun. Kalau kalian kuliah jurusan yang kalian gak sukai, 4 tahun itu kalian akan menderita gitu. Mending menderita terus ada hasilnya kan. Udah menderita, gak ada hasilnya, sayang sekali. Jadi buat teman-teman yang emang wibu atau suka Jepangan, silakan masuk sastra Jepang.
Biar kalian nggak punya alasan lagi untuk menjadi pecundang gitu. Udah suka Jepangan masuk sasep masih jadi orang gagal juga, sulit sekali. Jadi intinya mah ya hidup kalian tanggung jawab kalian lah, pilihan ada di tangan kalian. eh Apapun jurusan kalian, jalani itu dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Kayak saya kuliah bener aja ya. Saya juga nggak terlalu bener kok pas kuliah. Tapi intinya kebahagiaan kalian tuh tanggung jawab kalian sendiri. Jangan sampai kalian menyalahkan orang lain karena ketidakbahagiaan kalian, dan jangan menggantungkan kebahagiaan kalian ke orang lain juga. Jadi ingat, pilih jurusan yang benar-benar kalian yakini apapun itu. Nggak usah sacep. Itu saja untuk episode 1 kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Bagi kalian yang, karena saya belum tahu nih episode-episode sebelumnya bahas apa, jadi silahkan kalian boleh tanya tentang sastra Jepang, boleh tentang Jepangan juga boleh, tentang kehidupan di Jepang juga boleh. Saya jawab sebisanya. Kalau nggak bisa ya saya cari dulu jawabannya, begitu ke teman-teman saya, ke sensei saya, atau ke siapapun itu. Intinya setiap pertanyaan akan saya usahakan jawabannya seperti itu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast ini. Kita tunggu episode 2-nya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Oyasuminasai. Bye-bye.